Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak dan para pemirsa, kita semuanya masih diberi kesempatan untuk menjalankan puasa Ramadan kali ini. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam acara Sakura. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul keutamaan membiasakan diri membaca istighfar. Nah, anak-anak semua dan para pemirsa, Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berakhlak mulia, untuk selalu berakhlak yang baik. Salah satunya adalah dalam hal bertutur kata. Beliau, Nabi Muhammad ini memberi contoh kepada kita untuk selalu menggunakan kata-kata yang baik atau kalimat thayyibah. Nah, salah satu contoh kalimat thayyibah yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah membaca istighfar. Nah, anak-anak semua, para pemirsa, masih ingat apa itu istighfar dan bagaimana bacaan istighfar? Istighfar itu artinya adalah memohon ampun kepada Allah. Sedangkan bacaan istighfar adalah astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sebagai manusia, kita tidak luput dari perbuatan salah atau dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Baik kesalahan itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan, yang bersih dari kesalahan, kecuali hanya para nabi. Anak-anak dan para pemirsa semuanya, apa yang harus kita lakukan jika kita terlanjur berbuat salah atau dosa? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan macam-macam dosa. Bahwa dosa itu terdiri dari dua macam. Satu, dosa manusia kepada Allah, seperti kufur nikmat, tidak menjalankan salat atau lupa mengerjakan salat, kemudian tidak membayar zakat atas harta yang kita miliki. Maka kita karena sudah terlanjur berbuat dosa, yang harus dilakukan adalah segera memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Selain itu, kita juga berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, yaitu memohon kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Yang kedua adalah dosa manusia terhadap manusia yang lain, seperti memfitnah, kemudian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, menyakiti hati orang lain, dan lain-lain. Nah, orang yang mempunyai kesalahan kepada orang lain,
dia harus mohon ampun kepada Allah. Kemudian dia juga harus meminta maaf kepada orang yang dia rugikan. Setelah menyadari kesalahannya, maka hendaklah kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertaubat, dan Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi, jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaklah ia segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda sampai nunggu datangnya masa tua. Demikian juga, jika kita berbuat salah kepada orang lain, segeralah untuk meminta maaf. Dan jika orang lain berbuat salah kepada kita, maka segeralah untuk memaafkan. Kita tidak perlu menunggu sampai datangnya hari raya tiba. Sebagian orang mungkin menunggu Lebaran datang. Hal ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang dapat mengetahui kapan datangnya ajal atau kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk selalu membaca bacaan istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Anak-anak semua dan para pemirsa, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pembiasaan membaca astaghfirullahaladzim. Yaitu satu, hati kita akan menjadi tenang. Dengan membaca istighfar, hati kita akan terasa tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yang keempat, akan selalu memiliki rasa rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar dimanapun dan kapanpun kita berada, sebanyak yang dapat kita mampu, agar Allah selalu memberi berkah dan perlindungan kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun bersih dan terjaga dari dosa, beliau setiap bangun tidur selalu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan ada yang meriwayatkan sampai 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita?
kita adalah manusia biasa yang banyak sekali berbuat dosa. Maka marilah kita membiasakan diri untuk selalu membaca istighfar. Minimal setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Demikianlah anak-anak sajian kuliah yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan saya mohon maaf atas semua kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.